Masa sih? Bulan Desember selalu identik dengan suasana Natal yang hangat dan penuh kebahagiaan. Di tengah keramaian persiapan liburan, menonton film bertema Natal bersama keluarga atau teman menjadi salah satu cara terbaik untuk menikmati momen ini. Film-film Natal selalu berhasil membawa kita ke dalam dunia penuh keajaiban, kebersamaan, dan pesan-pesan moral yang menyentuh hati. Film bertema Natal tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga penuh dengan karakter ikonik dan cerita yang syarat makna. Tak heran, banyak film Natal yang kemudian menjadi tontonan klasik dan diputar berulang kali setiap musim liburan tiba. Menonton film-film ini seakan menjadi tradisi yang menyatukan kita dalam momen-momen indah bersama orang-orang terkasih. Ah, masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak beberapa film bertemakan Natal. Masa sih? You'll find me Christmas Eve. I guess that's it. The Polar Express adalah film animasi bertema Natal yang dirilis tahun 2004, disutradarai oleh Robert Zemeckis, dan diadaptasi dari buku anak-anak berjudul sama, karya Chris Van Allsburg. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang mulai meragukan keberadaan Santa Claus. Pada malam Natal, sebuah kereta ajaib bernama The Polar Express tiba di depan rumahnya dan mengajaknya dalam petualangan menuju kutub utara. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan anak-anak lain dan mengalami berbagai kejadian Natal yang membawanya pada keyakinan kembali terhadap keajaiban Natal. The Polar Express mengangkat tema utama tentang kepercayaan, harapan, dan keajaiban Natal. Perjalanan sang anak laki-laki di kereta melambangkan pencarian makna sejati Natal, yaitu kebahagiaan, keajaiban, dan kebersamaan. Selain itu, film ini menyampaikan pesan bahwa setiap orang memiliki momen spesial untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Karakter utama dalam The Polar Express adalah seorang anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya, mewakili keraguan banyak anak tentang keberadaan Santa Claus. Selain itu, ada kondektur kereta yang bertindak sebagai pemandu dan mentor sepanjang perjalanan. Karakter lain yang menarik perhatian adalah Hobo, sosok misterius yang muncul di atas kereta dan sering memunculkan pertanyaan tentang kepercayaan. Santa Claus juga hadir di puncak cerita, membawa hadiah istimewa yang membuktikan keajaiban Natal. Salah satu keunggulan utama The Polar Express adalah penggunaan teknologi motion capture yang pada masanya dianggap revolusioner. Teknologi ini memungkinkan aktor untuk memberikan ekspresi dan gerakan realistis yang kemudian diubah menjadi animasi. Tom Hanks, aktor utama film ini, memainkan 5 peran sekaligus, termasuk sang kondektur, Santa Claus, dan karakter utama laki-laki. Saat dirilis, The Polar Express mendapatkan respon yang beragam dari para kritikus, tetapi sangat dicintai oleh penonton dari berbagai kalangan. Film ini sukses secara komersial dengan pendapatan lebih dari 300 juta US dollar. The Polar Express tidak hanya menyuguhkan tontonan yang menarik, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam tentang kepercayaan terhadap keajaiban Natal. Film ini sering digunakan oleh keluarga sebagai pengingat bahwa Natal adalah waktu untuk percaya, berharap, dan berbagi kebahagiaan. Kereta The Polar Express sendiri telah menjadi simbol dari perjalanan menuju harapan dan keyakinan. Masa sih? Elf adalah film komedi Natal yang dirilis pada tahun 2003 dan disutradarai oleh Jon Favreau. Film ini dibintangi oleh Will Ferrell sebagai Buddy, seorang manusia yang dibesarkan oleh elf di Kutub Utara. Ceritanya bermula ketika Buddy, yang menyadari bahwa dirinya bukan elf seperti yang lain, memutuskan untuk pergi ke New York City untuk mencari ayah kandungnya. Will Ferrell memerankan Buddy dengan sempurna, menghadirkan karakter yang polos, lugu, dan penuh antusiasme terhadap Natal. Penampilan Ferrell dalam kostum elf hijau dengan kerah berbulu putih seperti runcing dan topi khas menjadikannya ikonik. Buddy sangat mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Natal, seperti permen, dekorasi, dan lagu-lagu Natal yang kontras dengan sikap dingin dan pragmatis orang-orang di dunia nyata. Elf menghadirkan tema yang kuat tentang pentingnya keluarga, penerimaan, dan semangat Natal. Buddy datang ke dunia nyata bukan hanya untuk mencari ayahnya, tetapi juga untuk membawa kembali semangat Natal yang telah hilang di tengah kesibukan hidup. Film ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam hal-hal sederhana, seperti berkumpul bersama keluarga atau merayakan momen spesial dengan orang-orang yang kita sayangi. Salah satu daya tarik Elf adalah humornya yang ringan dan segar. Situasi komedi tercipta dari perbedaan dunia Buddy di Kutub Utara dengan realitas New York yang modern dan skeptis. Tingkah laku Buddy yang tidak biasa seperti memakan permen di spaghetti, berinteraksi dengan mall Santa, dan menghias toko mainan dengan cara ajaib berhasil memicu tawa penonton. Elf mendapatkan respon positif dari kritikus dan penonton, dengan pujian terhadap akting Will Ferrell dan alur cerita yang ceria namun penuh makna. Film ini meraih kesuksesan besar secara komersial dengan pendapatan lebih dari 220 US juta dolar. Ia juga berhasil menjadi film Natal klasik modern yang ditonton berulang kali setiap musim liburan. Banyak keluarga menjadikannya sebagai bagian dari tradisi tahunan, menjadikan Elf sebagai salah satu film komedi Natal terbaik sepanjang masa.
Masa sih? How the Grinch Stole Christmas adalah film Natal tahun 2000 yang disutradarai oleh Ron Howard dan dimintangi oleh Jim Carrey sebagai Grinch. Film ini diadaptasi dari buku anak-anak karya Dr. Seuss yang berjudul sama, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1957. Ceritanya berpusat pada Grinch, makhluk hijab pemurung yang membenci Natal dan tinggal di Gunung Crumpit di atas kota Whoville. Merasa terganggu oleh perayaan Natal yang meriah, Grinch berencana mencuri semua dekorasi, hadiah, dan makanan Natal dari penduduk Whoville. Namun rencananya berubah setelah bertemu dengan Cindy Lou Who, seorang gadis kecil yang tulus dan penuh kasih, yang akhirnya menyadarkan Grinch akan makna sejati Natal. Penampilan Jim Carrey sebagai Grinch menjadi salah satu faktor utama keberhasilan film ini. Dengan kemampuan aktingnya yang ekspresif dan energik, Jim Carrey berhasil menghidupkan karakter Grinch yang sinis namun juga memiliki sisi emosional yang mendalam. Kostum hijau berbulu, tata rias wajah yang rumit, serta gerakan khas Jim Carrey memberikan karakter Grinch identitas yang ikonik dan tak terlupakan. Perpaduan antara humor gelap dan emosi yang ditunjukkan oleh Grinch membuat karakter ini kompleks dibandingkan versi buku atau animasi sebelumnya. Film ini terkenal dengan desain produksi yang megah dan penuh warna, yang menghidupkan dunia fantasi Whoville secara menakjubkan. Sutradara Ron Howard bersama tim produksinya menciptakan kota Whoville dengan detail yang luar biasa, mulai dari rumah-rumah unik hingga kostum penduduknya yang eksentrik. Tata rias dan efek khusus pada film ini juga mendapatkan apresiasi, bahkan meraih piala Oscar untuk kategori Best Makeup. Melalui karakter Grinch, film ini mengajarkan bahwa Natal bukan hanya tentang hadiah, dekorasi, atau pesta meriah, tetapi tentang kebersamaan dan kasih sayang. Perubahan hati Grinch setelah melihat ketulusan hati Cindy Lou Who menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik jika diberikan cinta dan pengertian. Meskipun mendapatkan ulasan yang beragam dari kritikus, How the Grinch Stole Christmas sukses secara komersial dengan meraih pendapatan lebih dari $345 juta di seluruh dunia. Film ini menjadi salah satu film Natal yang paling populer dan terus diputar setiap musim liburan.